Baik, itulah video teaser dari Sepola di setiap daerah, di mana para peserta Sepola sendiri sudah melaksanakan kegiatan-kegiatannya di setiap daerah terkait SDA-nya di daerahnya masing-masing. Baik, untuk acara selanjutnya yaitu ada diskusi terkait partisipasi masyarakat dalam monitoring pendapatan negara sektor sumber daya alam yang akan dimoderatori oleh Ibu Ajeng Kesumaningrum dan co-fasilitator Bapak Ari Nurman. Kepada Ibu Ajeng dan Bapak Ari kami persilahkan. Pagi menjelang siang, Ibu Bapak sekalian, teman-teman yang kami hormati dan begitu juga dengan Ibu Bapak yang ada di online ya. Jadi kita sekarang metodenya hybrid ya Kang Ari ya. Saya ditemenin oleh Kang Ari, sebagian teman-teman ada di online. Ya, di sini ada 49 peserta yang online. Kebetulan kali ini kita di sesi pertama ini rencananya ada 3 partisipan ya. Narasumber akan ada 3 gitu. Narasumber, cuman sayangnya ada beberapa yang tidak bisa hadir ya. Tapi kami berterima kasih sekali karena meskipun bisa hadir secara online, tapi kita ada narasumber dari BKF, yaitu Bapak Syarif. Bapak Muhammad Syarif Mulyadi, kita sapa dulu. Selamat pagi Bapak Syarif. Halo Pak. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Ya terima kasih. Kami lihat sudah hadir dari tadi pagi ya Pak Syarif ya. Ya saya sambil yang lain nggak apa-apa ya kalau Zoom bisa double gitu ya, Mbak Ajeng. Oke, baik. Terima kasih Pak Syarif. Baik, Ibu Bapak sekalian, teman-teman yang kami hormati, sesi pertama ini akan kita lalui ya dengan mendiskusikan hal yang sangat penting sekali tentu saja dalam pengelolaan tata kelola sumber daya alam ya, terutama berkaitan dengan pendapatan di sektor sumber daya alam, yaitu berkaitan dengan partisipasi ya Kang Ari ya. Partisipasi masyarakat dalam partisipasi monitoring pendapatan negara di sektor sumber daya alam. Oke, tadi di dalam sambutan Bapak Ketua Inisiatif Kang Sapei sudah memberikan overview ya pandangan beliau kenapa kemudian kita penting untuk membahas materi ini. Nah, untuk lebih hidup dan lebih menarik juga kalau supaya Pak Syarif tidak sendiri juga menemani kita di sesi ini, kita panggil saja ya Kang Sapei Rusin. Bapak Sapei Rusin, kami persilakan untuk hadir di depan bersama kami di sini. Oh ya, tadi saya diingatkan. Kalau tadi paparannya masih overview umum, nah pada sesi ini kita akan tanya-tanya Kang Sapei lebih spesifik berkaitan dengan kenapa inisiatif ingin mendorong ya partisipasi ini diperkuat di dalam isu pendapatan negara di sektor SDA gitu. Nah, apa yang mungkin nanti bisa dikolaborasikan bersama di sini nanti ada Pak Syarif, bisa nanti didiskusikan ke depannya akan seperti apa? Ya, tapi mungkin sebelum lanjut kita bisa mungkin bisa tanya dulu Pak Syarif. Tadi katanya kalau saya tidak salah dengar ada yang ingin dipaparkan juga beliau itu. Ya. Tentu saja. Jadi nanti di awal Pak Syarif ada materi yang ingin disampaikan, dipaparkan untuk dipresentasikan. Mungkin sedikit aja sih. Selamat pagi, assalamualaikum Kang Sapei. Apa kabar? Sehat Bapak? Kang Sapei. Waalaikumsalam Pak Syarif. Salam sehat, salam hormat. Ya. Sehat Alhamdulillah Bapak. masih bisa bersua ya. Iya, alhamdulillah. Salam dari Pak Is juga, Pak Sapei. Ya, salam kembali untuk Pak Is dan kawan-kawan BKF. Ya, baik. Mungkin saya tidak terlalu banyak cerita, hanya sedikit
overview ya. Dulu juga pernah mengikuti sebelumnya, Mbak Ajeng dan Kang Ari. Kami coba ikutin kegiatan-kegiatan di PI, Perkumpulan Inisiatif ini. Dan biasanya yang kami sampaikan itu sesuai dengan tugas dan fungsi kami, Pak. Jadi di kebijakan fiskal di Kementerian Keuangan. Itu dalam kaitannya dengan pengelolaan sumber daya alam itu kami ada di ujung sebetulnya, Pak. Ada di ujung, bukan di hulunya. Namun kami pun meskipun posisinya ada di ujung, tapi kalau boleh saya share yang saya coba gambarkan dari yang disampaikan Pak Safei itu, coba saya gambarkan seperti ini mungkin. Saya coba ilustrasikan yang sebelah kiri, Pak Safei dan Bapak Ibu. Jadi siapa sih stakeholders? Mungkin ini kurang tepat, karena baru saja saya coba ilustrasikan. Dalam pengelolaan SDA itu siapa saja sih para pihak yang terlibat selama ini? Nah, sejauh yang kami pahami, memang posisi Kementerian Keuangan dalam hal ini itu ada di pengelola fiskal, Bapak Ibu. Di sini kami. Nah, selain kami di sini juga ada kementerian lembaga sektor teknis ya dalam hal ini, karena kebunan dan keturunan mungkin pertanian dan KLHK ya nanti. Juga ada di sini perusahaan atau wajib bayar, bisa berupa korporasi atau individu. Nah, selama ini mungkin coba saya gambarkan seperti ini, yang terkait itu hanya 3 pihak, Pak Safei ya. Perusahaan, wajib bayar, KL sektor, selaku pemungut, dan pengelola fiskal Kementerian Keuangan di sini. Nah, masyarakat atau publik dalam hal ini di mana kaitannya gitu? Ya kan? Apakah dia berkorelasi atau berhubungan nanti dengan wajib bayar atau perusahaan atau dengan KL teknis? Seperti apa? Nah, pengelola fiskal di sini concern-nya ada 2 hal sebetulnya, Pak. Satu terhadap revenue-nya, artinya seberapa besar, seberapa banyak uang bisa di-generate, dengan mempertimbangkan aspek kelestarian tentunya, karena ini kan sumber daya alamnya. Kami juga masih concern dengan kelestarian dari kerusakan lingkungan tentunya. Namun kami tidak bisa memastikan dan memaksakan gitu kan, karena kebijakan teknis sektornya ada di sini, Pak. Ya. Cuman kadang karena objektifnya adalah generate revenue, seolah-olah dibus saja semua kan, diobral gitu katakanlah, yang ada di sininya. Namun demikian kan sepenuhnya kewajiban dan kewenangan itu ada di KL sektor. Kami hanya memastikan, menjaga bahwa satu yang menjadi objek pungutan negara itu pungut, ya kan? Nah, itu diatur di mana? Di regulasi, di PP, di undang-undang ataupun di kontrak yang menjadi dasar. Nah, kemudian kami juga harus memastikan bahwa yang dibayar itu benar jumlahnya, tepat jumlahnya, ya kan? Tidak ada ketidakpatuhan baik dari sisi jumlah, waktu maupun lain sebagainya. Dan yang ketiga dipastikan itu masuk ke kas negara. Setiap perlu membangun sistem di sini, sistem penyetaan nantinya. Nah, itu dari sisi revenue. Nah, dari sisi alokasi, kami juga bisa mengalokasikan di sini, yaitu anggaran. Karena revenue yang diperoleh dari atas tadi, dari perusahaan, turun ke sektor, disetor oleh instansi pengelola, oleh kas negara di sini, kami kembalikan ke KL sektornya, satu. Yang kedua ke KL teknis lainnya, sebagai budget support, seperti halnya penerimaan pajak. Nah, program-program di KL teknis inilah yang tadi Pak Safei sampaikan, dikembalikan ke masyarakat, gitu kan. Maka masyarakat yang mana, kan gitu Pak Safei ya? Masyarakat yang dekat sumber daya alam, atau masyarakat secara keseluruhan nasional, kan gitu kan? Pertanyaannya nanti. Apa yang diperoleh oleh masyarakat yang berada atau dekat dengan sumber daya alam,
apakah mereka memperoleh hak-hak pengelolaan di sini seperti halnya di sini, kan gitu, atau seperti apa? Nah, itulah yang mungkin perlu didiskusikan, dan tadi juga sudah disampaikan sebetulnya poin-poin tersebut oleh Pak Safei kalau tidak salah. Apakah nanti bentuknya seperti apa gitu, bentuk monitoring dan pengawasannya, kan gitu. Nah, beralih ke sebelah kanan, kami coba melihat partisipasi keterlibatan masyarakat yang sudah diinisiasi oleh Pak Safei itu dengan sepolanya Pak cukup inovatif dan inspiratif sebetulnya Pak. Nah, itu dalam proses monitoring mungkin bisa nanti dibantu untuk dikonkretkan Pak, sehingga bisa, karena mekanisme ini bekerja berdasarkan regulasi. Nanti mekaniknya seperti apa gitu korelasinya. Itu mungkin nanti yang menjadi bahan pertanyaan kami. Karena kami pun concern terhadap penerimaan sumber daya alam Pak Safei. Ada pernah kami satu diskusi bahwa penerimaannya itu harusnya bisa lebih besar. Ya kan gitu. Nggak segini gitu kan. Nah, bagaimana? Apa yang mau didorong satu kan? Apakah sumbernya yang mau diberikan menjadi lebih banyak, ataukah nanti formulasi perhitungannya yang lebih menguntungkan negara, justru nanti badan usaha yang akan terdampak gitu kan, atau seperti apa, atau harga, karena harga komoditas yang diperoleh ini kan juga sangat berpengaruh Pak. Harga kayu sangat berpengaruh nanti terhadap penerimaan seberapa besar, kan gitu. Nah, itu faktor-faktor itu juga yang coba kita cermati. Namun kita tidak masuk ke area seberapa luas sih yang mau berikan konsesi dan lain sebagainya. Nah, ini yang coba mengilustrasikan Pak Safei, Mbak Ajeng, Bapak Ibu, seperti apa sih nanti bentuknya. Akan lebih bagus kalau yang selama ini kita lakukan dalam penyusunan regulasi tentu adalah public hearing, konsultasi publik, ya kan, dengan para pihak, entah akademisi, entah masyarakat, kelompok, asosiasi, dan lain sebagainya. Nah, ini secara normatif dan dilakukan oleh KLKL inisiasi satu regulasi. Ini standar biasa dilakukan. Nah, yang agak unik nanti mungkin di monitoring dan evaluasi ini, di pengawasan mungkin. Jadi yang seperti apa yang perlu lebih dikonkretkan supaya lebih masuk. Mungkin itu Pak sebagai itu saja sebelum nanti saya masuk ke yang lebih rumit, tapi saya pikir rumit lah nanti, cuma saya highlight aja deh. Jadi pengawasan yang ada di dalam regulasi ini, pengawasannya pengawasan terhadap pengelolaan PNBP-nya Pak, Bapak Ibu, bukan pengawasan di lapangan ya, sepertinya itu. Jadi yang dilakukan itu adalah pengawasan oleh IP, yaitu KL teknisnya. Dia melakukan pengawasan terhadap si wajib bayar yang diberikan hak pengelolaan, hak penguasaan maupun perizinan. Kemudian pengawasan oleh Menteri Keuangan. Jadi di sini ada sedikit penguatan. Menteri Keuangan juga bisa melakukan pengawasan gitu Pak. Kalau dulu nggak di Undang-Undang PNBP yang lama, hanya di KL teknis. Nah, sekarang Kementerian Keuangan bisa melakukan itu, boleh gitu melakukan itu, untuk mendorong yaitu ketika ada indikasi dan lain sebagainya terhadap satu potensi yang hilang. Nah, ini regulasi dan mekanikal yang ada terhadap pengawasan yang dilakukan oleh instansi pemerintah. Mungkin sampai di situ dulu Pak Safei, ada yang ditanyakan. Karena nanti saya Pak Sarip, perlu terima kasih dulu deh. Halo Bapak. Aja dulu ya. Iya baik, sebagai pengantar ya Pak ya, nanti kita diskusikan lebih dalam karena sepertinya terbuka ruang untuk bisa dikolaborasikan nih ya Pak Sarip ya, antara gagasan-gagasan yang sudah dikembangkan oleh kawan-kawan Sepola bersama dengan inisiatif, dan mungkin ada banyak lagi juga komunitas masyarakat yang melakukan agenda pengawasan pendapatan di sektor SDA ini sebenarnya gitu. Cuma belum terkonsolidasikan dan belum bersinergi dengan agenda-agenda pengawasan yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan, terutama di BKF. Nah, ke depan ini mungkin yang Kang Safei mungkin bisa merespon apa yang bisa dilihat dari sini ya. Baik. Bisa dikolaborasikan ke depan. Silakan Kang. Terima kasih Mbak Ajeng.
Saya kira Pak Syarif telah dengan luar biasa memberikan kerangka ya kepada apa yang kemudian menjadi fokus dan concern juga diskusi kita pada hari ini. Yaitu ini kita kan punya sistem atau punya sistem tata kelola kekayaan alam yang tadi saya sudah sampaikan di bagian pembuka gitu, yang begitu besar. Sistem tata kelola fiskal juga yang saya kira Pak Syarif nanti bisa ditanyakan lebih lanjut ke Pak Syarif yang juga tidak kalah rumitnya tadi gitu kan, baik dari sisi penerimaan maupun nanti dari sisi alokasi atau belanja gitu kan. Ini ada sejumlah persoalan-persoalan yang kita hadapi sampai saat ini. Nah, dari sekian banyak persoalan itu, menurut saya bagaimanapun untuk mendorong perubahan tata kelola yang lebih baik itu, kita ingin mendorong satu tawaran solusi yang selama ini sudah begitu mungkin jenuh ya, kita membicarakan partisipasi masyarakat gitu. Partisipasi masyarakat dalam hal apa sih gitu. Banyak, dan itu adalah perjuangan lama dari organisasi masyarakat sipil sebenarnya gitu. Dulu kita sama sekali nggak tahu ya yang namanya APBD, APBN itu kayak seperti apa sih gitu kan. Gitu kan? Betul. Ya. Nah, 15 tahun perkumpulan inisiatif misalnya menyelenggarakan sekolah politik anggaran itu dimulai dari target yang nggak muluk-muluk. Itu literasi anggaran. Literasi anggaran minimal masyarakat, khususnya masyarakat sipil itu tidak alergi melihat babon dokumen sedemikian besar dan rumitnya tuh kalau dibaca gitu ya. APBD, APBN gitu segala macam. Kita dekatkan dulu deh. Karena apa? Karena dokumen itu membicarakan dan mengurusi hajat hidup orang banyak itu. Baik dari sisi penerimaannya maupun dari sisi belanjanya. Bagaimana kemudian kekayaan bangsa ini dikelola dan dialokasikan. Itu terrepresentasi di dalam APBN atau APBD itu. Itu tahap pertama tuh. Kita literasi. Masuk ke tahap kedua dari perjalanan 15 tahun sekolah ini, kita masuk ke tahap analisa, membangun kemampuan menganalisa. Jadi setelah literasi masuk ke analisa, sejauh mana kemudian kebijakan fiskal, pengelolaan anggaran, bahkan yang direpresentasi oleh dokumen anggaran itu, ini memenuhi tadi. Apakah memang benar-benar sesuai nih dengan mandat konstitusi, gitu kan? Itu yang paling penting tuh. Merepresentasikan mandat konstitusi nggak ini? Kebijakan fiskal ini, Pak Syarif, begitu kan? Gitu kan? Yang kedua, apakah memang menjawab persoalan-persoalan yang kemudian menjadi prioritas? Kan kadang-kadang persoalannya apa, alokasinya apa? Gitu. Ini sejumlah persoalan sampai kepada sejauh mana kemudian ini dibelanjakan atau dikumpulkan dan dibelanjakan dengan efektif dan efisien gitu. Itu sejumlah indikator, nanti Pak Syarif lah yang lebih mahum dari saya gitu kan terkait hal itu. Nah, ini pentingnya monitoring atau pentingnya dari kemampuan analisa itu, kemudian kita perkumpulan inisiatif ingin mengajak lebih jauh lagi gitu dan lebih dalam lagi masyarakat sipil ini masuk kepada sumber-sumber pendapatan negara yang kita sering atau kita tahu bersama. Banyak fakta-fakta sudah menunjukkan bahwa dalam menetapkan potensi saja kita ini masih seringkali bermasalah, Pak Syarif, begitu ya, gitu kan. Potensinya sebesar apa, ditetapkan sebagai potensi pendapatannya seperti apa, apalagi capaiannya gitu kan. Misalkan ya contoh aja, perkebunan sawit di Indonesia itu sekarang 8,9 juta hektar luasnya kalau kita ngomong perkebunan gitu kan. Ini mayoritas, jadi perkebunan di Indonesia itu sekitar 10 juta hektar. 8,9 juta hektarnya adalah perkebunan sawit. Omset yang berputar di sektor sawit itu 1,1 triliun per hari. Tapi pendapatan negara dari perkebunan sawit itu adalah 2,2 triliun, Pak Syarif. Per tahun. Ya? Nah ini kan gambaran aja, gambaran sederhana kita menggambarkan satu persoalan yang dan kawan-kawan ini dari Sekolah Politik Anggaran ini melakukan
Ini ada 15 dokumen Pak Syarif, nanti mungkin Pak Dadan akan berkoordinasi dengan Pak Syarif untuk sharing. Ada 15 dokumen hasil monitoring teman-teman di berbagai daerah ya. Jadi di Sumatera Utara ada yang melakukan monitoring bagaimana perkebunan sawit itu dibuka di hutan mangrove, di marga satwa dan segala macam tuh. Ini persoalan tadi udah persoalan tata kuasa, persoalan tenurial dan segala macam tuh di situ. Dan panjang itu ceritanya. Di Jambi teman-teman Jambi melakukan monitoring terhadap sejauh mana satu perusahaan perkebunan sawit gitu kan kontribusinya terhadap pendapatan negara. Bagaimana pengelolaan kalau saya ini contoh ya. Contoh di Jambi, potensi pendapatan negara dari pengelolaan hutan produksi di KPHP Merangin unit 6 misalkan. Nah ini dokumen-dokumen yang saya kira nanti lebih jauh teman-teman. Ya ini namanya sekolah ya Pak Syarif dan hadirin sekalian. Ini sekolah, makanya pentingnya selama ini kami bekerja sama dengan ini Pak Syarif, Pak Is ini segala macam yang salah nggak begitu dibenerin gitu kan. Nah ini mestinya begini gitu kan, cara penghitungan, cara apa segala macam ini partner kami yang luar biasa gitu. Karena bagaimanapun kita masuk kepada satu wilayah, ada yang sisi-sisi teknokratisnya gitu kan, ada sisi-sisi. Dan sekali lagi, kontribusi kami kepada negara ini adalah, ini kekayaan alam yang begitu luas segala macam, kami siap bergerak di lapangan untuk melakukan monitoring. Karena tidak sedikit, HGU saja, misalkan HGU-nya 1.000 hektar, tapi di lapangan yang dikelola atau yang diusahakan oleh perkebunan itu bisa 2.000 hektar, gitu kan? Sebaliknya HGU-nya 1.000 hektar, tapi yang diusahakannya sebenarnya cuma 500 hektar aja. 500 hektar laginya jadi disewakan atau ditelantarkan begitu saja dan seterusnya. Sementara masyarakat di sekitaran perkebunan-perkebunan besar itu adalah menjadi kantong-kantong kemiskinan. Itu persoalan yang menjadi perhatian kita. Artinya kalau ruang partisipasi ini dibuka, kolaborasi ini bisa dibangun, tidak hanya bicara bagaimana pembenahan alokasi penggunaan anggaran pendapatan itu, tetapi menghindari kemungkinan terjadinya kebocoran-kebocoran ya Kang PI ya di dalam sektor pendapatan sektor sumber daya alam ya. Ya ini tadi Pak Is Pak Syarif di dalam kerangka atau dalam bagan itu menuliskan mengenai perizinan ya, monitoring dan evaluasi terkait perizinan. Recording in progress. Nah, ini persoalan di kita sekarang gitu ya, sampai saat ini. Di mana perizinan itu yang mestinya menjadi instrumen pengendalian gitu ya. Menjadi instrumen pengendalian, seringkali kemudian justru perizinan itu menjadi instrumen dalam tanda petik adalah menjadi instrumen pendapatan gitu. Nah, ini persoalannya. Tadi disebutkan oleh Pak Syarif, Pak Syarifnya offline ya? Halo Pak Syarif? Oh ya. Ya, halo. Masih standby Pak Syarifnya. Nggak, soalnya nge-freeze di sini gambarnya Pak. Jadi ini dia nggak keluar suara. oh gitu. Iya jadi begini Pak, tadi disebutkan bahwa salah satu peran partisipasi masyarakat di gambar yang Bapak share tadi ya, adalah dalam memonitor perizinan. Tadi disebutkan sementara oleh Pak Sapei bahwa sebetulnya perizinan itu menjadi instrumen pendapatan gitu, bukan instrumen kontrol. Itu bagaimana Pak kira-kira Pak? Off Apa yang lagi. bisa dilakukan oleh rakyat gitu, oleh warga. Sementara perizinan itu untuk mengontrol, ya tapi harus dikontrol juga oleh masyarakat. Ini gimana nih Pak? Suaranya agak lag. Oke. Enggak dengar. Dibuka Halo, halo. kita tes kan ya tadi sebelum memulai acara jadi. Teman-teman yang online kami Halo, sudah halo. ngikuti prosedur. Iya, dari jadi begini, Kemenkes, Pak. Jadi cukup aman untuk membuka masker. Silahkan Kang Adi. Udah kedengeran Pak? Enggak, ini soalnya gambar Pak nge-freeze itu gimana nih? Koneksi. Apa ada masalah dengan koneksi? Soalnya tadi nggak masalah kalau ngomong aja. Nah, udah masuk. Sudah. Oke, jadi begini Pak. Tadi di gambar yang Bapak paparkan gitu ya, itu bagian dari salah satu bagian dari partisipasi masyarakat adalah dalam hal memonitor perizinan. Begitu kalau saya tidak salah ya. Oh enggak, maaf, boleh. Silakan.
Nah, tadi hanya ilustrasi karena saya belum tahu itu, makanya tadi garis putus-putus. Oh, begitu ya. Nah, saya belum tahu. Dari aspek regulasi apakah ada dua hal nanti di monitoring di situ. Satu dari aspek perizinan yang itu ada diatur di Kementerian Teknisnya. Itu seperti apa tata kelolanya tadi seperti yang Pak Syafi'i sampaikan. Apakah itu kan ada PP-nya Pak, pengelolaan kehutanan di sana. Nah, PP pengelolaan kehutanan contoh ya di kehutanan. Di sana mengatur ada ketentuan atau norma mengenai pengawasan yang melibatkan partisipasi publik atau seperti apa? Di sektornya ya spesifik, atau di regulasi lain yang mungkin tidak ada di sektor tapi secara umum, itu juga saya belum tahu, mungkin entah undang-undang lain gitu. Nah, Jadi dalam peraturannya masih belum jelas ya Pak ya? bukan belum jelas, aturannya sudah ada PP 23 24 itu tahun 2021, tinggal dipelajari aja. Berkaitan dengan tata kelolanya itu ya Pak Sarif ya. Betul, di sektornya. Ya, karena setiap tata kelola itu pasti ada aspek pengawasan itu, pasti ada aspek pengawasan. Oke, tapi kalau terkait dengan partisipasi, terkait dengan pengawasan pendapatan itu yang belum ada kerangka kebijakannya. Kalau selama ini kan mungkin nanti teman-teman di KPK juga bisa menyampaikan nanti lah ya mekanisme yang lain gitu ya. Okay. Jadi tidak hanya satu pintu di tata kelola sektor ataupun tata kelola PNBP ataupun tata kelola penerima negara, tapi mungkin di regulasi lain mungkin. Oke. Nah itu mungkin teman-teman di penegak hukum mungkin yang tahu ya. Betul. Saya kira itu. Ya, baik, terima kasih Pak Sarif. Kang Ari, kita sambil ngecek teman-teman yang di online ya, kalau ada pertanyaan atau komentar bisa kita rekap dan nanti kita coba ulas, kita bacakan bersama-sama. Ya, sampai saat ini masih belum ada dari Belum online. ada Mungkin sampai dari saat ini. floor di sini? Dari floor ada yang ingin ditanyakan? Silahkan kalau ingin Atau iya, ditanyakan, ingin ikut kita berdiskusi di prosesnya, sini. diskusinya interaktif, jadi kawan-kawan bisa kapan saja menyampaikan. Baik, Pak Sarif, oke, mari kita bicarakan soal Oh ya, ini ada, kemungkinan. baru masuk. Dari saya bacakan aja semuanya. Silakan. Dari Dwi Ari Santo dari Somasi, Nusa Tenggara Barat. Ada 2 pertanyaan untuk Bapak Syarif. Bagaimana BKF memastikan partisipasi masyarakat dalam konteks pengawasan dapat berjalan dengan baik khususnya di daerah? Kolaborasi antar kementerian lembaga di level nasional bagaimana dalam mengimplementasikan partisipasi masyarakat tersebut? Itu pertanyaan pertama. Untuk pertanyaan kedua, untuk mendorong literasi anggaran kepada masyarakat, bagaimana BKF memastikan penyajian informasinya agar mudah untuk diakses oleh masyarakat? Meski kita sudah memiliki undang-undang KIP, kebebasan informasi publik, namun implementasinya sendiri masih belum memberikan ruang atas literasi anggaran bagi masyarakat. Oke. Itu 2 pertanyaan dari online. Ya, silakan Pak Sarif direspon. Baik. Tadi pertanyaannya berkaitan dengan mekanisme partisipasi di pusat dan di daerah juga apa yang bisa dibangun gitu ya. Ya. Kira-kira silakan Pak. Ya, ini sebetulnya diskusi publik ya, artinya bukan hanya BKF di sini ya, Pak Syafi'i ya, terkait dengan partisipasi publik ini. Karena BKF hanya bagian kecil yang terkait dengan aspek fiskal kan gitu. Banyak aspek lain yang publik bisa berpartisipasi gitu kan. Nah, bagaimana BKF memastikan partisipasi publik dalam konteks pengawasan dapat berjalan dengan baik khususnya di daerah? Ya, kalau dalam konteks pengawasan ke BKF, kita kira-kira ada kewenangan BKF ke arah sana nggak gitu? Kementerian Keuangan khususnya. Ini kan kita menyangkut ke sebagai lembaga ya, ada tugas dan fungsi, ada kewenangan juga gitu, Bapak Ibu. Jadi apakah kami berwenang sampai ke arah sana? Kalau dilihat tadi pengawasannya mungkin instrumen lain ya,
kami juga belum bisa memastikan bahwa pengawasan pasti dilakukan. Instrumennya apa dulu? Instrumen yang bisa mengkonekkan daerah dengan masyarakat, salurannya apa? Itu juga kan kami belum tahu. Terus terang, bagaimana BKF memastikan partisipasi dalam konteks pengawasan dapat berjalan dengan baik, khususnya di daerah. Kami belum bisa masuk ke arah sana ya. Cuman dalam konteks BKF ya kami hanya kadang begini Pak Safi, Bapak Ibu, bertanya-tanya aja dulu gitu ya. Bagaimana sih? Apakah memang ini sesuai dengan potensinya gitu kan? Apakah revenue penerimaan ini wajar? Dalam arti apa terlalu kecil atau seperti apa? Nah itu yang kami coba lihat paling. Apa karena regulasinya? Apa karena faktor lain? Atau apa? Jadi kami analisis di situ konteks kami. Nah, analisisnya dari mana? Kita lihat dari ujung hulunya, tata kelolanya. Apa sih yang dipungut di sana? Oh, ternyata cuma kelapa sawit. Misalnya kan itu. Perkebunan ya pantas lah cuma kelapa sawit doang. Kita lihat lagi, berapa sih size kapasitas produksi kelapa sawit? Terus apa sih yang dipungut? Jadi masuk ke situ gitu. Sehingga sampai pada satu kesimpulan, oh ya wajar kalau seperti ini mah, gitu kan. Berarti ada yang bukan kelemahan. Artinya yang perlu diperbaiki di instrumen-instrumen tadi, gitu. Itu paling yang bisa kami lakukan. Yang pertama ya. Kemudian yang kedua, untuk mendorong literasi. Sebetulnya di Kementerian Keuangan ya, Pak Dadan, Pak Safi, itu kami di Kementerian Keuangan setiap bulan bisa dicek di websitenya Kementerian Keuangan ataupun Kementerian Keuangan kalau tidak salah. Itu diterbitkan publikasi APBN kita setiap bulan. Jadi APBN kita itu menceritakan kinerja dan fakta. Kita itu singkatan dari kinerja dan data atau fakta. Itu. Dan itu bisa diakses untuk mendapatkan informasi-informasi setiap bulannya dari keseluruhan APBN. Nah, detailnya, spesifiknya mungkin akan di Kementerian Teknis yang lebih lebih detail lah gitu. Karena mereka yang lebih tahu siapa saja wajib bayarnya, gitu kan. Sebetulnya kelihatan itu. Oke, sektor terkait ya mudah. Pak Sarif ya. Iya, okay. Contoh mungkin di kehutanan kan itu kalau di migas itu kan K3S lah perusahaan. Kalau di tambang PKP 2B, pemegang izin PKP 2B atau pemegang IUP. Nah, yang mengeluarkan izin kan KL Teknis. Yeah. Yang tahu siapanya kan KL Teknis. Gitu Pak. Jadi itu kami hanya lihat penerimaannya sekian ya. Nah, kenapa penerimaannya sekian? Oh, produksinya sekian. Oh, terus harganya berapa sih? Oh, kira-kira harganya sekian. Oh, ya udah, Mas. Nah, kalau sampai menelisik ke dalam lagi, benar nggak sih seperti dalam studi-studinya instansi-instansi lainnya gitu? Ada kelemahan di tata kelola, ya kita perbaiki tata kelola. Oke. Baik. Halo, Pak Sarif. Kayaknya nge-freeze lagi ya jaringannya. Halo. Teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya di sini? Oke, baik, sebentar. Pak Sarifnya. Halo. Ya, Pak Sarif barusan. Maaf Pak, di sini online Makan isu online-nya agak terhambat. Tapi nggak apa-apa, mungkin dari teman-teman dari Floor ada yang ingin ditanyakan. Nanti bisa kita simpulkan ingin dan kita ikut sampaikan berkontribusi. nanti. Pak Sarifnya belum. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Puri Ramdhani dari Pellau Subang. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Perkumpulan Inisiatif karena kami telah diberikan kesempatan. Ya, bentar. Recording in progress.
kami telah diberikan kesempatan untuk bisa belajar melakukan investigasi atau monitoring di sektor perkebunan yang ada di Kabupaten Subang. Ya. Atas kesempatan itu kami sangat merasa terbantu, sangat bisa menemukan perspektif lain dari persoalan-persoalan perkebunan yang ada di Kabupaten Subang, ya. Terutama di PTPN 8 komoditas karet. Ya, dari sebegitu luasnya lahan perkebunan yang ada di Kabupaten Subang, yang apalagi yang dikelola oleh perusahaan milik negara yaitu PTPN 8, justrunya kan itu banyak persoalan yang kita bisa lihat secara langsung dari mulai tata kelola ataupun penyelewengan kewenangan gitu ya. Nah, tapi dari proses panjang yang kita jalankan di Subang terkait monitoring ini, di akhir kita melakukan FGD dengan stakeholder termasuk masyarakat penggarap, itu kan mempertanyakan lanjutan atau tindak lanjut dari hasil monitoring ini gitu. Jadi yang ingin coba saya tanyakan tadi kan dari pihak pemerintah juga membuka peluang dan menyatakan bahwa adanya potensi kolaborasi untuk ke depan gitu ya. Maka yang coba saya tanyakan, apakah atau masih adakah support lanjutan dari perkumpulan inisiatif terhadap monitoring yang telah kita lakukan sebelumnya. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik. Ini sebenarnya menarik Kang Ari. Pertanyaannya mungkin lebih mengarah pada Pak Sarip ya, selain juga dengan inisiatif, ini akan keberlanjutan dokumen hasil kajian kawan-kawan ini apakah akan dapat dipergunakan sebagai pembanding terhadap revenue ya yang bisa diperoleh oleh negara dari sektor SDA. Salah satu contohnya ini teman-teman yang ditemukan oleh kawan-kawan tadi yang bicara adalah kawan-kawan Velo dari Subang. Hasil investigasi yang sudah mereka lakukan ini kemudian bisa nggak ya dijadikan sebagai materi memperkaya ya dan sebagai pembanding atas temuan-temuan kawan-kawan di BKF terhadap pendapatan negara ini. Pak Sarip boleh direspon? Jaringan kayaknya ini lagi. Ya, ini jaringan di hotelnya agak putus nyambung. Soalnya barusan nggak masuk juga Iya. ke sini. Oke, nggak apa-apa. Kita respon aja Kang Sapi. Mungkin Ada bisa yang direspon mungkin dulu bisa oleh Pak Sapi. kolaborasikan bareng-bareng ke depannya dari hasil temuan ini. Ya, saya coba merespon pertanyaan Puri ya, salah seorang fellow dari Subang yang melakukan monitoring terhadap pengelolaan perkebunan khususnya PTPN 8, produksinya karet ya, usahanya karet. Nah ini pertanyaannya adalah bagaimana keberlanjutan dari ketika muncul antusiasme gitu ya di lapangan dari yang saya tahu masyarakat di sekitar perkebunan, bahkan pemerintahan desa ya, beberapa desa dari sekitar perkebunan, juga kalangan organisasi masyarakat sipil di Subang dan di sekitarnya muncul mulai tumbuh nih antusiasmenya bagaimana keberlanjutan ke depan, karena ini masih terbatas juga ya. Dan saya kira kalau dari inisiatif sendiri, inisiatif tentu saja berkomitmen terhadap keberlanjutan ini, karena kita punya berbagai sumber daya ya, sumber daya pengetahuan, pengalaman, dan sumber daya manusia yang punya komitmen yang setiap saat bisa bekerja sama dengan inisiatif-inisiatif yang ada di Subang, diantaranya atau kawan-kawan lain. Nah dari sisi hal lain tentu saja karena ini juga adalah terus terang sebagai bentuk kerjasama ya, kerjasama atau dengan kata lain didukung oleh Ford Foundation terkait keberlanjutan dari inisiatif concern atau fokus kita terhadap tadi, kalau bahasanya Mbak Mer itu, Mbak Mariati itu akuntabilitas sosial. Recording in progress.
akuntabilitas sosial dari bagaimana pengelolaan sumber daya alam gitu. Nah, saya kira relevan juga tuh kalau kalau Mbak Mer masih hadir juga mungkin bisa memberikan respon ya, bagaimana ini upaya kita bersama ini ke depan gitu kan, sebagaimana yang ditanyakan oleh salah satu fellow, itu bisa terus diperluas ya, diperkuat dan diperluas. Karena antusiasmenya sudah, kalau saya tangkap sudah muncul. Kalau dari sisi inisiatif sendiri tentu saja kita punya komitmen, karena kita sudah membuktikan ini sudah berjalan 15 tahun lebih gitu kan terkait hal ini. Dengan berjaring, saya tadi luput mengatakan bahwa sekolah politik anggaran kita ini atas kerjasama atau didukung juga oleh organisasi-organisasi masyarakat sipil jaringan nasional ya, seperti YLBHI gitu kan. Makanya dari berbagai provinsi itu ada jaringan-jaringan YLBHI, ada kita bekerja sama juga dengan Aliansi Jurnalis Independen AJI gitu ya. Kita kerjasama juga dengan Walhi, makanya ada jaringan-jaringan Walhi di berbagai daerah yang kemudian juga menjadi peserta sekolah. Juga ada teman-teman jaringan dari KPRI ya, Konfederasi Pergerakan Rakyat Indonesia, dan sebagian juga ada anggota-anggota dari konsorsium pembaruan agraria dari KPA. Jadi ini sebenarnya satu upaya kolaborasi yang sudah ditunjukkan oleh organisasi masyarakat sipil, dan tentu saja ini juga tidak kita pungkiri ada peran-peran dari para pihak lain ya yang juga mendukung dari upaya kita itu. Di antaranya saya kira Ford Foundation ya, yang juga banyak bekerja sama dan mendukung dari organisasi masyarakat sipil. Mungkin kalau Mbak Mer masih monitor bisa. Sepertinya Mbak Mer udah nggak ada nih, sudah tidak ada ya Kang ya di Zoom ya. Oke, tetapi ini bisa kita diskusikan di dialogkan kemudian ya. Pak Sarip, apakah masih bersama kami? Ya. Oh iya Mbak, silakan. Iya, oke. Silakan, Pak. Tadi sempat terputus ya Pak. Saya sedikit mengulang. Ada pertanyaan tadi dari Kampuri. Kampuri adalah fellow-nya teman-teman untuk di wilayah Subang. Pertanyaannya sebenarnya menarik nih Pak Syarif. Ini teman-teman sudah melakukan investigasi ya, sudah melakukan analisis terhadap temuan-temuan itu. Kemudian apakah kemudian temuan-temuan ini bisa menjadi asupan bagi hasil temuan-temuan yang dilakukan juga oleh BKF terhadap pendapatan negara terutama di sektor SDA ini gitu. Jika memungkinkan ini bisa jadi sebagai, boleh katakanlah sebagai penyeimbang ya, dokumen penyeimbang, dan menarik untuk bisa dibangun mekanismenya ke depan, apa yang bisa kita lakukan bersama-sama menuju ke sana. Silakan Pak Sarip. Ya, baik. Terima kasih Mbak, siapa Mbak Vera ya, saya lupa, saya maaf. Lanjut. Jadi terkait mau diapakan ini hasil analisis ataupun hasil dari temuan-temuan seperti ini kan. Tentu itu ada pertama di mekanisme di PI itu sendiri ya. PI sudah memfasilitasi mendirikan, membangun satu sekolah, memberikan literasi kepada masyarakat, kemudian ada outputnya seperti itu kan. Nah, output dalam bentuk ya analisis ataupun temuan atau apa mau dikemanakan nanti mungkin Pak Syafi'i lebih paham itu. Nah, yang ingin saya sampaikan lagi adalah terkait dengan mekanismenya ya. Jadi pemungutan PNBP itu, pungutan negara itu didasarkan pada satu regulasi. Regulasi, dan itu untuk PNBP ini sifatnya sektoral, terutama SDA ya, sifatnya sektoral. Jadi kembali ke tugas dan fungsi serta kewenangan yang ada. Barangkali ketika ada temuan yang sifatnya ini potensi nih penerimaan harusnya bisa dipungut berdasarkan kajian dan lain sebagainya, ya itu bisa menjadi bahan masukan ke Kementerian Teknis untuk kemudian nanti diusulkan di dalam revisi regulasi yang ada untuk ditambahkan sebagai satu objek pungutan yang belum terpungut. Itu kalau terkait dengan objek pungutan. Masukannya tergantung masukannya apa dulu kan gitu. Karena regulasinya juga nanti berbeda-beda, ada yang diatur di dalam PP,
ada yang diatur di Permen KL-nya, kementerian lembaganya, atau seperti apa. Saya kira itu. Jadi tergantung nanti temuannya seperti apa dulu, ataupun hasil analisisnya seperti apa, itu nanti diberikan masukan sesuai dengan tusi dan kewenangan dari masing-masing kementerian lembaga teknis tadi. Saya kira itu. Jadi karena ini lebih banyak di sektor kehutanan perkebunan, barangkali bisa ke sektoral terkait. Nanti prosesnya, kalau itu adalah dalam bentuk PP atau pungutan negara, mereka yang akan membahas ataupun pembahasan berikutnya adalah setelah diakomodir gitu oleh kementerian lembaga, oh iya ini harus diperbaiki. Ternyata yang diperbaiki adalah PP misalnya berakibat temuan tadi berakibat revisi PP. Ya prosedur melakukan revisi PP lah yang dilakukan, ya kan gitu. Bagaimana prosedur melakukan revisi PNBP? Nanti KL teknis sebagai inisiatifnya. Nanti pembahasannya tetap di Kementerian Keuangan kalau terkait dengan hal tersebut. Cuman inisiatifnya adalah di Kementerian Lembaga Teknis, gitu. Kalau itu di level regulasinya Permen, ya bisa langsung di KL teknis barangkali. Tidak perlu pembahasan dengan Kementerian Keuangan, tidak perlu pembahasan dengan antar KL, bahkan sampai ke sekretariat kabinet karena harus dianukan presiden segala macam. Jadi paling tidak asupan-asupan tadi sebagai informasi awal. Oke. Itu saja Pak. Terima kasih Pak. Kang Ari, ada yang... Ya, saya ingin menyampaikan ini ada yang dari online ya, pertanyaan dari Doni. Norma apa yang digunakan pemerintah untuk menetapkan kebijakan fiskal dalam hal ini baik penerimaan maupun pengeluaran di sektor kehutanan dan perkebunan? Kemudian apa saja masalah atau sumbatan atau bottleneck ketika pemerintah menetapkan kebijakan fiskal untuk meningkatkan pendapatan negara di kedua sektor tersebut? Terima kasih. Tentu dasar kami adalah Undang-Undang Keuangan Negara ya. Dasar kami di Kementerian Keuangan adalah Undang-Undang Keuangan Negara, bagaimana proses pengelolaan APBN, yang gitu. Karena nanti keseluruhannya ada di APBN, yang merupakan keputusan politik. APBN itu kan keputusan politik, karena disepakati dengan DPR, kan gitu. Tidak pemerintah sendiri. Yang nyusun memang pemerintah, tapi harus disetujui dengan DPR. Sehingga setiap tanggal 17 Agustus kan Presiden menyampaikan tuh, di depan anggota sidang paripurna DPR itu adalah dokumen nota keuangan yang isinya adalah seluruh rencana penerimaan dan seluruh komitmen alokasi anggaran, gitu kan. Nanti dari yang disampaikan tersebut akan dibahas bersama dengan DPR, diputuskan bersama dengan DPR, baru jadi nanti perpres masing-masing alokasi. Itu proses makronya ya. Di proses teknisnya, perencanaan penerimaan itu dilakukan oleh masing-masing unit teknis. Kalau perpajakan dan bea cukai itu di Kementerian Keuangan, di Ditjen Pajak dan BKR. Nah, kalau terkait dengan PNBP, kehutanan dan perkebunan ini ya, itu tentu dari Kementerian Teknis terkait yang akan menyampaikan rencana perkiraan target penerimaan. Mereka KL teknis menyampaikan, kalau PNBP ya Pak, kalau PNBP, KL teknis yang menyusun, merencanakan dengan berbagai asumsi di dalamnya, ya kan gitu. Nanti dibahas, disampaikan ke Kementerian Keuangan untuk dilakukan pembahasan, ya kan, penelaahan, pembahasan bersama, diputuskan bersama dari masing-masing tadi, banyak KL, banyak jenis PNBP, dikumpulkan semua, diagregasi sehingga ya itu tadi ujungnya di nota keuangan yang disampaikan oleh Presiden itu. Jadi prosesnya seperti itu di KL untuk PNBP ya norma. Prosesnya seperti itu. Normanya apa? Itu tadi Undang-Undang Keuangan Negara, kemudian PPBP terkait dengan perencanaan dan penganggaran, ya kan? Itu juga ada dasar regulasinya. Nah, untuk dasar pungutannya itu harus ada di teknis. Jadi ketika KL teknis mengusulkan, ini kayaknya karet
misalnya karet mau dipungut. Nah, apa dasarnya misalnya? Ada nggak di PP-nya, ada dasar hukumnya nggak, satu komoditas sumber daya alam dipungut, itu harus direvisi. Contoh di Kementerian SDM yang mengusulkan perubahan-perubahan, penambahan objek pungutan atas mineral. Nah, kayu siapa tahu ada jenis kayu yang sangat tinggi nilainya, cuman belum ada di objek itu sangat bagus untuk diusulkan kalau potensinya besar, jadi objek baru gitu, objek pungutan baru yang selama ini belum dipungut nanti menjadi dipungut. Nah, tentu asesmen dari Kementerian Lembaga Teknis dengan melihat berbagai aspek potensinya, dan itu potensinya besar, cuma selama ini belum dipungut. Oh, ternyata manfaatnya, keuntungannya cukup besar bagi si pelaku usahanya, ya. Gitu. Saya kira itu, Mbak Ajeng, Iya. Kang Ari. Ya, terima kasih Baik, Pak. terima kasih Pak Sarip. Kang Ari, kita sudah di ujung. Ya, sudah hampir jam 11 sesi ini. Ya, sudah hampir jam 11. Pertama, nanti kita akan minta Pak Sarip untuk memberikan closing statement ya, berkaitan dengan materi kita sesi ini gitu. Terutama membangun strategi kolaborasi ke depannya seperti apa nih dengan masyarakat sipil. Tapi masih ada yang mau bertanya, masih boleh Ya, enggak? Boleh silakan. ya, sedikit ya, silakan. Satu lagi, ini terakhir Satu ya. lagi. Oh, loh, dua. Oke, dua tapi mepet-mepet langsung terakhir. to the point Nggak ya apa-apa, pertanyaannya, silahkan. Jangan lupa nama dari mana, kemudian langsung pada pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Heri dari Sepola Sumatera Utara. Kemarin kami melakukan investigasi di desa Kuala Serapuh, yaitu sekitar ada 60 hektar lahan yang telah ditanami, yang awalnya itu kawasan hutan, kemudian ditanami oleh korporasi perusahaan lah kita bilang, yang masyarakat di situ tidak bisa bergerak apa-apa karena mungkin lemahnya atau kurangnya dukungan dari ketahanan negara atau tingkat-tingkat oknum atau orang-orang yang terkait untuk perlindungan terhadap kelompok nipah itu. Kemudian padahal kelompok nipah itu telah membayar pajak dari hasil hutan mereka, yaitu hutan nipahnya, yang mana juga di situ ada hutan mangrove. Dan kami juga mendapatkan ilmu ini dari sekolah ini, kami bisa menghitung karbon dari pada pohon mangrove. Bisa sampai, kalau kita dari arangnya saja bisa sampai 6.000 per kilo. Kemudian dari karbonnya saja itu bisa dihitung dari rumus karbonnya, kemudian bisa menghasilkan 60.000 kalau tidak salah dari data yang kami lakukan kemarin. Nah, lantas bagaimana sih perlindungan yang hari ini ataupun distribusi yang pertama itu distribusi kelompok nipah yang telah membayarkan pajaknya dan kembalinya ke masyarakat kelompok itu ada enggak, atau hanya ke negara saja namun tidak ada kembalinya gitu. Oke. Atau kemudian yang kedua, bagaimana perlindungan terhadap masyarakat ini, karena juga kemarin sempat belum selesai nih permasalahan yang kita laksanakan, bahkan Dinas Kehutanan saja masih memending perkaranya sampai belum selesai gitu. Oke. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak. Ada dua pertanyaan ya. Pertama Dua berkaitan pertanyaan. dengan distribusi pendapatan dari sumber tersebut kepada masyarakat setempat. Yang kedua terkait dengan soal perlindungan. keamanan ya. Ini soal keamanan. Tapi mungkin ini lebih cocok untuk sesi kedua, Pak. Iya, Nah. cocok lebih cocok yang kedua. Jadi mungkin nanti bisa ditanyakan lagi ya. Tapi Iya, dititipkan ya untuk nanti ya. di pertanyaan berikutnya. Di sesi yang berikutnya. belakang silahkan.
Baik, terima kasih. Saya Jumaidi dari Lombok, dari Velo Lombok ya, NTB. Pertama saya lihat dari pemaparan Pak Syarif tadi, sebetulnya kerangka partisipasi ini seperti yang disampaikan tadi kan sebetulnya sudah terlihat. Tapi dalam praktik kami menilai bahwa Velo ini merupakan masyarakat sipil murni yang tidak diberikan pengaruh oleh lembaga apapun. Ini yang kami nilai pada awalnya, sehingga kami melakukan proses investigasi maupun monitoring. Tapi ternyata ini sangat sulit gitu. Sangat sulit kami lakukan ketika kami atas nama masyarakat sipil gitu, mau mencari data, kemudian mewawancarai atau mau mencari informasi di pemerintah, ternyata sangat terbatas gitu. Tapi ketika mencoba melakukan dengan cara lain, misalnya berperan sebagai mahasiswa untuk melakukan penelitian atau mengatasnamakan lembaga, ada ruang gitu. Nah, ini yang saya lihat kayaknya penting untuk memberikan semacam kepastian bagi masyarakat sipil ketika melakukan monitoring ataupun pengawasan. Di NTB kami rasakan sangat kesulitan pada tataran itu. Misalnya Hamdi atau Jumhur yang berperan sebagai petani tembakau langsung yang mau mencoba melihat misalnya yang tertera dalam nota pembayaran di tembakau, misalnya ketika mereka menjual tembakau ada pajak yang mereka bayarkan 0,5%, dan mereka ketika mereka mempertanyakan itu dan pihak-pihak yang ditanyakan ternyata tidak memberikan informasi yang mereka inginkan. Nah, ini yang bagi kami sangat penting untuk memberikan kepastian pada persoalan itu. Yeah. Dan kedua, kami lihat pada misalnya kami menemukan ada praktik dari beberapa perusahaan, misalnya beberapa perusahaan yang kemudian membuka usaha-usaha kecil yang melakukan pembelian di lapangan. Nah, pembelian yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan kecil milik mereka ini tidak terlaporkan oleh perusahaan besar ini. Nah, ketika kami menemukan ini, kami sebagai masyarakat sipil tidak mampu untuk tidak diberikan ruang untuk menyampaikan ini loh ada persoalan, ini ada temuan di lapangan. Nah, ini yang agak sulit gitu kan. Nah, dua tadi itu bagaimana memberikan kepastian terhadap masyarakat sipil dalam memonitoring, dan bagaimana temuan-temuan dari masyarakat ini bisa didengarkan atau dapat diterima oleh pemerintah. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Kita sekalian meminta Pak Sarip mungkin nanti untuk closing statement ya, Kang Ari ya. Pak Sarip, halo. Iya, Mbak. Oke, masih bersama kami ya. Saya ingin memastikan masih bersama kami sampai dengan penutupan. Jam 11.15 saya izin ya. Oh iya. Paling 10 menit lagi. Ada di 10 menit. Closing statement. Silakan Pak Sarip bisa merespons sekaligus memberikan poin-poin penting apa nih yang kemungkinan bisa ke depan bisa dimajukan lagi, dikembangkan lagi bersama-sama dengan masyarakat sipil, terutama berkaitan dengan kebijakan fiskalnya ini, Pak Sarip. Silakan, Pak. Ya, baik. Terima kasih Mbak Ajeng, Bapak Ibu. Jadi kami apresiasi Pak Syafi'i atas Sepola ini yang memberikan tadi disampaikan literasi pemahaman, dan memang concern pimpinan juga supaya sekarang kami udah masuk ke kampus-kampus Pak untuk memahami apa itu APBN gitu. Itu baru di level kampus Pak, gitu kan. Di level sekolah-sekolah bahkan ada ide-ide untuk masuk aja ke kurikulum supaya tahu gitu. Nah, itu jadi bertahap kita memberikan pemahaman-pemahaman
ke masyarakat, bentuk-bentuk literasinya kan gitu. Pada prinsipnya sih keterbukaan informasi ataupun akses kan sebetulnya sudah diatur, saya pikir ya. Saya kira sudah ada regulasinya, bagaimana mekanismenya dan lain sebagainya. Bersamaan dengan pemberian literasi tadi, tentu alangkah baik juga diberikan pemahaman-pemahaman yang sifatnya itu memberikan pemahaman gitu, pemahaman. Satu, konsep-konsep pemahaman itu dulu, sehingga nanti masyarakat itu memahami secara lebih komprehensif, ya kan? Secara lebih komprehensif, memahami betul, tidak secara parsial atas fakta-fakta yang kurang ngeh gitu kan. Jadi ada satu fakta data seperti ini langsung gimana gitu. Nah itu harus diberikan jalan buat mereka ini ketika menemukan seperti ini, mendapati seperti ini ya prosesnya begitu gitu loh Pak. Mungkin yang akan lebih smooth. Jadi literasinya itu bisa konstruktif, memberikan pemahaman ke masyarakat secara lebih konstruktif. Itu dari sisi output yang sudah dilakukan. Nah terkait dengan kami sudah bayar pajak, tapi kami nggak dapat apa-apa. Nah ini jadi perlu pemahaman juga. Karena konsep membayar pajak kan, saya bayar pajak, besok saya harus dapat ini. Nah untuk konteks perpajakan tentu tidak seperti itu, kan gitu. Itu kewajiban seluruh warga negara, wajib bayar, wajib pajak sesuai dengan ketentuan. Nah yang ketika kita menyetor memberi sesuatu, kita mendapatkan penerimaan, itu atas layanannya tentunya. Misalnya ketika kita bikin SIM, ngurus tanah gitu kan ya, itu ada biaya, ada yang diterima langsung layanannya. Itu konsep PNBP sebetulnya seperti itu. Makanya pengusaha-pengusaha yang mendapatkan manfaat eksploitasi hak pengelolaan itu harus bayar karena dia mendapatkan manfaat atas itu. Berbeda konsepnya dengan pajak gitu ya. Nah pajak pun dilihat daerah atau pusat kewenangannya kan gitu. Kalau kewenangan daerah ya dengan daerah, karena masyarakat yang tahu persis di lapangan ada perusahaan A, perusahaan B. Nah tentu investigasi dan lain sebagainya teman-teman sudah lebih paham lah bagaimana mekanisme dan tahapannya. Seperti itu. Kami yang di Jakarta nggak tahu di pusat ya, nggak tahu apa yang terjadi. Tentu pendalaman di daerah juga perlu lebih akurat, lebih valid itu, lebih komprehensif informasi dan data. Nah, saya kira itu mungkin tadi yang terkait sudah ada Bapak tadi yang menyampaikan sudah bayar tapi tidak menerima manfaat, ya konteksnya tidak dalam konteks itu ketika membayar kewajiban terhadap negara dalam bentuk perpajakan. Contoh bayar pajak kendaraan ya kita nggak dapat apa-apa, bayar ya kan PKB, bayar. Tapi kalau ketika kita bayar STNK, kan ada lembar STNK-nya, kan gitu. Bayar SIM, ada SIM kita terima. Tapi ketika kita bayar PKB, pajak kendaraan bermotor yang tiap tahun Bapak Ibu bayar, nggak ada kan manfaat langsungnya, kan gitu. Seperti itu. Itu secara pemahaman konsep dasar terkait dengan PNBP dan perpajakan, sehingga jangan dicampur aduk bahwa pajak pun harus. Teori normatifnya iya, tapi bukan dalam konteks Anda membayar, Anda menerima gitu secara langsung. Tapi secara filosofinya iya. Cuma kan fungsi APBN ini adalah dalam rangka di redistribusi juga. Yang bayar pajak itu pengusaha-pengusaha besar dengan pajaknya redistribusi ke kelompok masyarakat lain, kan gitu kan. Ada fungsi distribusi di sana gitu. Bukan distribusinya take and give gitu, membayar dan menerima secara langsung gitu. Tapi ada fungsi distribusi, terus mengalokasikan, kan gitu kan, kemana itu keputusan politik. Saya kira itu baik. Mbak Ajeng mungkin mudah-mudahan bisa lebih konstruktif. Oke, terakhir Pak Sarif berkaitan dengan ajakan untuk membuat kebijakan fiskal yang lebih baik ke depan ini bersama masyarakat, Pak. Nah, kami sesuai dengan tugas dan fungsinya, kita mengikuti mekanisme penganggaran ya. Kalau mekanisme penganggaran ya,
mekanisme penganggaran yang tadi saya sampaikan, kebijakan fiskal. Nah, kami biasanya berdasarkan dengan analisis-analisis atau studi-studi, kira-kira ada ide-ide apa nih? Misalnya, contoh mungkin yang baru-baru ini masalah sawit mungkin barangkali ya kan gitu. Nah, mungkin ada satu studi atau kajian yang karet ini potensial nih untuk dipungut. Nanti hasilnya harusnya seperti ini gitu. Jadi basisnya studi, research base gitu. Nah, research base itu di input, di trigger, didorong oleh temuan-temuan tadi gitu. Jadi emang tidak langsung jadi usulannya begini harus begini, enggak juga gitu. Tapi ini sebagai input yang harus diuji lagi. Ya, Mungkin artinya mekanisme komunikasi ke depannya masih bisa terbuka ya Pak Sarif ya. Ya, tetap dengan koridor dan regulasi serta mekanisme yang ada gitu ya, Mbak. Jadi tidak semua juga harus ke BKF, enggak juga gitu, karena semua itu ada di teknis. Termasuk ke teknis. Baik, terima kasih. Iya, di tetap KL teknis. Kami melihatnya nanti keseluruhan gitu. Baik. Keseluruhan melihatnya. Iya, Kang P. Ketika memerlukan. Ya, saya kira itulah ya, Pak Ajeng. Pak Sarif. Silakan mau kasih. Makasih Pak Sarif. Ke Pak Sarif. Ya, baik. Saya kira gini, closing dari saya, bahwa lagi-lagi bahwa kita itu sedang menempuh dua jalan sekaligus kawan-kawan terkait dengan pengelolaan kekayaan alam ini. Satu, kita sedang memperbaiki tata kelola yang disebut dengan fiscal accountability, bagaimana tanggung jawab fiskal untuk tadi membangun kemakmuran sebesar-besar kemakmuran rakyat. Kita juga sedang membangun jalan yang disebut dengan social accountability. Bagaimana sebenarnya kekayaan alam itu memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk masyarakat secara langsung. Tadi nggak mesti melalui, tadi kan logikanya bayar pajak terus dapat manfaat langsung. Nah, sebenarnya masyarakat itu yang di sekitar kekayaan alam itu berada, bagaimana mendapatkan manfaat langsung ya secara sosial ekonomi dari pengelolaan kekayaan alam. Nah, ini kan dua-duanya sedang kita urus ya, Kita teman-teman bicara soal reforma agraria, soal redistribusi dan segala macam, itu satu jalan tuh. Sekarang kita sedang bicara juga sedang fiscal accountability. Bagaimana mereka-mereka atau pihak-pihak yang diberikan hak oleh negara untuk menguasai dan mengelola kekayaan alam yang sedemikian besarnya tadi udah digambarkan itu memiliki pertanggungjawaban yang benar gitu kan, menjadi sumber pendapatan negara secara lebih optimal. Itu saya kira merespon pertanyaan-pertanyaan atau sebelumnya. Lebih rincinya bagaimana perlindungan segala macam, saya kira di sesi kedua lebih relevan kita akan sambung. Terakhir saya kira Pak Sarif menunjukkan komitmen yang luar biasa. Sekali lagi terima kasih, dan kawan-kawan BKF itu bekerja di hulu tadi seperti Pak Sarif, dengan kajian-kajian yang membuat formula-formula, mengevaluasi formula-formula perhitungan segala macam secara lebih makro gitu kan, itu adanya di BKF. Tentu saja ini mitra yang strategis buat kita, kawan-kawan daerah. Jika ada temuan-temuan segala macam itu bisa menjadi bahan kajian bersama dengan BKF khususnya gitu ya. Itu saya kira Bu Ajeng, Kang Ari, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang SAPI, Pak Sarif. Tentu saja kita juga teman-teman membuka ruang komunikasi dan melihat mekanisme partisipasi lain yang ada di kementerian teknis lainnya ya, yang itu bisa saling kolaborasi tidak hanya dengan BKF saja. Kang Ari, kita sudah mencapai penghujung acara ya. nih. Nah, jadi udah kelewat bahkan terima kasih banyak 15 Pak menit ya. Kang SAPI sudah memberikan kesimpulan tadi di akhir gitu ya, bahwa ruang kolaborasinya memang terbuka gitu ya, terutama dengan BKF, tetapi tetap pada koridor apa yang menjadi wilayah kerjanya BKF, dan kita tetap bisa membangun komunikasi dialog kerjasama dengan kementerian teknis lainnya. Terima kasih teman-teman sekalian, Ibu Bapak yang ada di ruangan dan yang ada di online Zoom. Pak Syarif, terima kasih banyak Bapak. Sama-sama. Ya, terima kasih, sehat selalu. Semoga tetap bisa terjalin lagi dialognya dengan kawan-kawan ke depan di kemudian hari. Baik. Kita akhiri, kawan-kawan. Kang Ari, kita tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat kita kembalikan siang. lagi ke Kita berikan applause ya buat Pak Sarif dan Kang SAPI. Terima kasih Pak SAPI, Bapak Ibu. Saya izin
Live ya.